Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallah wa summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sesungguhnya aku diutus ini supaya atau dengan fokus menyempurnakan akhlak. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah wa ba'du. Pertama, hormat saya kepada para asatiz, para ustadz, para tokoh dan seluruh warga binaan yang alhamdulillah pada hari ini Allah telah memberikan kemudahan kepada kita untuk berkumpul dan berjumpa dengan saya dalam rangka perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Saya insya Allah tidak akan lama memberikan tausiah ini. Saya melihat jam yang ada di dinding masjid kita, sekitar jam 11:30 saya akan berhenti. Nanti kalau mungkin ada yang mau bertanya dengan apa yang saya sampaikan, boleh insya Allah. Baik, yang saya ulas ayat ini. Pertama yang perlu saya sampaikan bahwa sekarang kita tengah mengalami pergeseran besar di tingkat dunia. Umat Islam nyaris tidak ada negeri yang tidak bergolak. Tidak ada negeri di mana di situ ada komunitas Muslim yang tidak sedang punya catatan-catatan penting. Apa yang ingin saya sampaikan bahwa sekarang ini tengah terbangun atau bangkitnya satu kekuatan yang selama ini dikhawatirkan bangkit. Bangunnya satu raksasa yang selama ini mungkin tertidur. Apa itu? Umat Islam. Islam adalah satu agama yang kita yakini kebenarannya, terlepas dari bagaimana cara kita berislam. Tuhan kita mengatakan bahwa dari posisi dan dari alur manapun kita masuk ke dalam Islam, itu adalah alur yang pas untuk kita. Jangan pernah menyesali keadaan. Karena terminal terakhir di mana kau berdiri dan kau masih bisa bernapas dengan baik, itu tandanya Tuhan masih punya baik sangka kepadamu. Seburuk apapun kita, ketika ternyata kita masih bisa bernapas dengan enak, tidak ada tanda-tanda kemudian kita akan mati. Dalam arti kata mati, Allah melarang kita untuk menyengaja mati. Allah benci sekali dengan manusia seperti itu. Ketika dia memutuskan, aku sudah tidak perlu hidup lagi, aku lebih bagus mati saja karena masalahku demikian besarnya. Seakan-akan Allah mau bilang, apa kau tidak tahu ada aku di sini? Ketika semua pintu tertutup untukmu, hanya ada satu pintu yang tidak pernah tertutup untukmu, dan itu pintuku. Inna ma'al usri yusra. Dan itu tidak Allah bilang sekali. Fa inna ma'al usri yusra. Bukankah sebenarnya pada kesulitanmu ada kemudahan? Dan bukankah sebenarnya ketika kita sedang menghadapi masalah, Allah paketkan masalah itu dengan jalan keluar yang Dia kasih? Jangan pernah curiga pada Tuhanmu, karena nyawa kita sudah di tenggorokan sekalipun masih ditunggu kata taubat dari kita. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah tuduh, karena manusia tidak ditandai apa prestasi dan keburukannya kemarin. Manusia itu ditandai apa dan siapa dia hari ini, dan apa yang dia buat hari ini untuk masa depannya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Itu kata Allah dalam Quran. Dan perhatikanlah, hei para jiwa-jiwa, apa yang akan terjadi sama kalian nanti. Sehingga kalau dengan demikian, seorang mukmin selalu diarahkan untuk tetap be positive mind. Punya pikiran positif, positive thinking, punya pikiran positif, punya perasaan positif. Coba kalau kita tidak punya perasaan positif, sementara Nabi kita punya perasaan positif, tahu nggak bagaimana sulitnya dia berdakwah dulu? 5 tahun dia berdakwah, 5 tahun
pertama berdakwah di Madinah, di Makkah, hanya 45 orang saja yang menerima Islam. 45, 5 tahun itu. Itu pun 2 tewas karena dibunuh oleh orang kafir. Dan yang tewas itu adalah seorang laki-laki yang sudah renta dengan istrinya yang juga sudah lanjut usia, Yasir dan istrinya Sumayyah. Sumayyah ini sebenarnya sudah turun ayat. Allah bilang begini, illa man ukriha wa qalbahu mutmainnun bil iman. Gak apa-apa kalau kalian terpaksa tapi hati kalian penuh dengan keimanan, kalian disiksa dan kemudian kalian dipaksa untuk mengucapkan kalimat-kalimat kafir, maka ucapkan saja, tidak masalah. Apa kata Sumayyah? Sampaikan salamku kepada Rasulullah, bilang sama dia, lidah Sumayyah ini, mulut Sumayyah ini, bibir Sumayyah ini yang sudah mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, pantang keluar kalimat kufur dari mulutnya. Ini bukan orang anak muda ini yang ngomong, ini orang lanjut usia dan sudah tua, perempuan lagi. Artinya jangan pernah menangisi kehidupan, karena terus terang Allah juga bilang begini, kalau saja aku mau sebenarnya aku bisa buat kalian beriman semuanya. Kalau saja aku mau, aku tidak akan biarkan ada orang jahat di muka bumi. Tapi aku ingin menguji kalian dengan semua kesenangan di muka bumi, dengan semua peristiwa di muka bumi, siapa yang betul-betul beriman kepadaku dan siapa yang akan kufur kepadaku. Pak, saya mau tanya, orang beriman mungkin salah enggak? Mungkin salah enggak? Orang beriman mungkin enggak berzina? Orang beriman mungkin enggak mencuri? Orang beriman mungkin enggak membunuh? Orang beriman mungkin gak melakukan tindakan kejahatan? Mungkin. Yang tidak mungkin, orang beriman itu berbohong. Tapi setelah melakukan kejahatan, apa sikap orang beriman? Dia tetap optimis. Robku memiliki keampunan yang luar biasa. Apa yang ada di hati orang beriman ketika dia terjebak pada kesalahan? Dia menangis, Tuhan, aku tidak memiliki kekuatan keimanan untuk membentengiku dari kejahatan yang satu ini. Tidak ada yang bisa membantuku keluar dari sini kecuali Engkau. Maka tolonglah jangan pergi dari hatiku, jangan pergi dari perasaanku, walau sejahat apapun aku ya Allah, karena aku tetap mempertuhankanmu. Ingat gak seorang laki-laki yang sudah membunuh 100 orang, tapi dia memiliki keinginan besar untuk dia tetap diterima oleh Rabbnya. Dan ketika dia berjalan ke tempat di mana dia akan melakukan pertobatannya, Allah mencabut nyawanya. Malaikat bingung, satu malaikat rahmat, satu malaikat azab. Ini orang kalau dibilang tobat masih sedang proses. Kata satu malaikat azab, gak bisa lu yang bawa naik, saya. Kata malaikat azab sama malaikat rahmat. Malaikat rahmat bilang tidak, dia sudah jalan. Terakhir Allah bilang apa? Ukur, mana lebih dekat, ke kampung orang jahat atau ke kampung orang baik? Ternyata diukur dia sudah lebih dekat ke kampung orang baik. Kalau begitu sambut dia sebagai hambaku yang bertaubat kepadaku. Ini yang membuat kita kuat. Ini yang membuat kita kemudian sangat dikhawatiri oleh banyak orang di muka bumi. 4% Muslim di Rohingya atau di Myanmar itu 4%. Tapi apa yang dibuat oleh pemerintah Myanmar? Mereka dengan biadab tidak memerangi Muslim, tapi membantai mereka, mendatangi rumah mereka, membakar rumah mereka, membunuh istri mereka, memperkosa anak perempuan mereka, membunuh, menggantung, membeset, menyayat, mencungkil mata anak-anak kecil mereka, dan membakar jenazahnya. Kenapa mereka buat itu? Jawabannya sederhana, karena sebab mereka takut 4% ini menjadi kekuatan yang sadar bahwa mereka Muslim. Aleppo, mungkin Bapak ngikuti beritanya, bagaimana kota yang demikian indah itu dulu sekarang menjadi kota laksana kuburan terbesar di muka bumi. Baru saja komunis Rusia membantai Aleppo, baru saja Syiah Iran membantai Aleppo, pemerintah biadab itu membantai Aleppo. Jangankan manusia, tikus saja nggak mereka kasih keluar dari Aleppo tanpa perlawanan. Dunia diam. Saya mau bilang kenapa dunia diam? Jawabannya, karena itu Islam. Artinya
Palestina, Kashmir, Thailand, Filipina, Bosnia, Chechnya, dan banyak negara lain yang mayoritas Muslim. Sekarang mereka menghadapi situasi sulit. Umat Islam dikhawatirin sekarang kalau ada orang semakin taat beragama, mereka dicurigain, mereka diawas-awasin, mereka disangka dengan sangkaan-sangkaan, diberikan branding teroris, diberikan branding aksi kekerasan. 7,5 juta loh Pak, saya ikut kemarin waktu aksi 212 di Jakarta. 7,5 juta. Kita merasakan betapa Allah dekat sekali dengan kita hari itu. Tapi apa model pemberitaan dunia? Salah satu yang paling memuakkan adalah Wall Street Journal. Dia bilang apa? 7,5 juta itu link to ISIS. Itu adalah orang-orang yang punya hubungan dengan ISIS. Mereka melakukan tekanan kepada gubernur Kristen di sana, karena gubernur Kristen itu memimpin mayoritas Muslim, sehingga kelompok kekerasan, kelompok garis keras Islam di Indonesia menekan dia untuk berhenti. Padahal faktanya tidak seperti itu. Tapi kenapa mereka berani berbohong? Jawabannya karena Islam. Pertanyaannya sekarang adalah, kenapa Islam mereka takutin? Itu yang harus kita pahami itu. Ada bapak tadi salat subuh, sebelum salat subuh bapak salat sunat 2 rakaat. Siapa yang salat sunat 2 rakaat sebelum subuh tadi pagi? Baik, bapak telah Allah hadiahi kekayaan yang jauh lebih mahal dari harga dunia dan isinya. Kalau bapak lakukan itu tiap hari, Allah akan kasih tiap hari sama bapak. Saya mau kasih contoh supaya bisa ngerti mana kekayaan yang lebih mahal dari dunia dan isinya. Di India itu ada orang kaya namanya Mukesh Ambani. Dia punya rumah 24 lantai. Harga total jenderal rumahnya saja itu 11,7 triliun rupiah. Itu harga rumah. Coba cari rumah di Indonesia yang harga rumahnya segitu. Di rumah itu dia tinggal bersama istrinya dan 4 orang anaknya. Pembantunya ada 600 orang. Artinya satu orang disupport oleh 100 orang. Dia masih muda, pengusaha kaya di India. Dan orang paling kaya bukan nomor 1, nomor 2 di India. Helipadnya ada 6. Kalau cerita mobil pribadi biasa, ini helikopter pribadi. Itu masih 1. Masih banyak orang kaya di muka bumi. Lantas kalau kita melaksanakan sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh, nilainya jauh lebih mahal dari kekayaan dunia yang dimiliki orang kaya di muka bumi. Artinya Allah mau bilang sama kita seakan-akan begini, udah, otak kalian jangan mikiri harta. Aku kasih cash sebelum datangnya subuh, sebelum terbit matahari. Jadi kalau nanti setelah terbit matahari kalian bekerja, mau jadi polisi, mau jadi jaksa, mau jadi hakim, mau jadi guru, mau jadi apapun kalian, jangan cari makan lagi pikiran kalian. Jadi cari apa? Cari ridho. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana. Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang ikut sama dia itu, siapapun mereka adalah orang yang sujud. Kenapa mereka lakukan itu? Yabtaghuna fadlan minallah. Mereka cari keutamaan dari Allah. Sekarang cobalah pikirkan, Bapak sekarang ada di sini, apa yang bisa Bapak ambil di mana Allah akhirnya ridho sama Bapak? Apa yang bisa Bapak lakukan di mana akhirnya Allah ridho sama Bapak? Apa yang bisa Bapak tunjukkan sama dunia? Bahwa ruang sesempit apapun kalian berikan kami di sana, bahwa tempat sesulit apapun kalian titipkan kami di sana, maka di tempat itu kami tetap akan menuntut ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus terbangun di hati kita. Pertanyaannya Pak Ustadz, apakah menuntut ridho Allah ini berarti saya harus menghabiskan waktu saya di atas sajadah? Oh enggak. Bukankah perang di jalan Allah yang dilakukan Nabi juga dalam rangka melakukan dan menuntut ridho Allah? Jadi Pak Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Lakukan segala sesuatu yang bisa mengupgrade dirimu. Kalau saya bilang turn around, lihatlah ketika berada di posisi Nabi sedang di gua bersama sahabatnya Abu Bakar.
Waktu itu mereka sedang dikejar-kejar, bahkan mentok ke pojok, nggak bisa pergi. Cuma ada satu pintu masuk dan itulah pintu keluar. Sementara di depan pintu itu sudah ada orang kafir ingin menangkap, bukan sekedar menangkap, tapi mau membunuh mereka. Tapi apa kata Nabi waktu itu? La tahzan, innallaha ma'ana. Masya Allah. Ini hanya bisa dimiliki oleh orang yang yakin. Jangan cemas, jangan galau Abu Bakar. Allah bersama kita. Siapa Allah itu? Allah yang memberi mudarat dan memberi manfaat. Tidak mungkin Allah memberi mudarat sama orang mukmin. Allah yang menjaga atau kemudian melepaskan. Tidak mungkin Allah melepaskan kita, wahai Abu Bakar. Allah yang memberi rezeki atau menolak rezeki itu. Bukankah kita sekarang sudah diberi rezeki iman dan Islam? Allah yang melindungi. Apakah Allah akan melindungi orang yang di luar sana atau kita yang di sini? La tahzan, kita bersama Tuhan kita Abu Bakar. Di posisi ini sebenarnya yang harus kita rasakan adalah perasaan, keyakinan bahwa sebenarnya walaupun kita terjerembab jatuh sekalipun, atau seperti Aleppo, benarkah Allah meninggalkan mereka? Ketika mereka terbunuh, benarkah Allah tidak peduli sama mereka? Jangan Aleppo dalilnya. Nabi juga pernah berdarah. Nabi juga giginya pernah patah, pipinya pernah koyak, dia pernah terjengkal jatuh di medan Uhud. Hampir saja musuh Islam membunuhnya. Itu yang terjadi pada Nabi SAW waktu itu. Tapi apa yang kemudian? Keyakinannya adalah keyakinan yang full kepada Allah. Karena jangan pikirkan caramu bagaimana Allah akan membantumu, tapi yakini saja cara Allah bagaimana Dia akan membantumu. Siapa sangka seorang maling besar yang menghabiskan waktu 20 tahun hidupnya jadi maling, ternyata berubah menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah, bahkan guru bagi umat ini. Siapa? Fudail bin Iyad. Saya menyaksikan, walaupun saya tidak tahu banyak, bagaimana seorang Freddy Gunawan menghabiskan waktu, mayoritas hidupnya adalah menghancurkan bangsa di negeri ini melalui narkoba. Dia melakukan tindakan yang sama sekali bisa menjadi musuh bagi umat manusia, karena dia menghancurkan kepribadian, masa depan anak muda, dan menghancurkan semua harapan orang tua terhadap anak-anaknya. Tapi siapa dia saat kematiannya? Allah tidak peduli sejahat apa kita, selama kita tidak menghilangkan keyakinan. Apa itu? Yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana. Yang kita tuntut adalah keutamaan dari Allah, adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ridho Allah? Ini yang harus kita pahami. Sebelum kita bicara apa ridho Allah yang kita inginkan, pertama kita harus tahu inna ad-dina 'indallahil Islam al yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Itu ridha Allah. Hari ini aku sempurnakan kepada kalian, bagi kalian agama kalian. Aku cukupkan semua nikmat yang aku kasih sama kalian, dan aku umumkan sama kalian, aku ridho Islam jadi agama bagi kalian. Kalau sudah ridho, apa yang harus kita lakukan? Syukuri nikmat ini. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Islam? Kita harus menjadi seorang bertakwa di semua waktu hidup kita. Kita harus menjadi duta Allah di semua urusan hidup kita. Kenapa saya bilang duta Allah? Karena kita saja yang percaya dan yakin bahwa ajaran-ajaran yang kita pegang ini adalah ajaran yang menyelamatkan dunia dan akhirat kita. Bahkan dunia, suka tidak suka, mau tidak mau, terpaksa atau sukarela, mereka butuh Islam. Cobalah bicara Islam dalam bentuk nilai-nilai atau akhlak kepada siapapun, pasti mereka mengatakan, walaupun kami tidak tahu agama kami menghimpun semua akhlak yang kau sebutkan itu, tanpa agama sekalipun aku meyakini bahwa semua manusia senang dan butuh akhlak itu. Bukankah Islam mengajarkan kita bersih? Bukankah Islam mengajarkan kita jujur? Bukankah Islam mengajarkan kita amanah? Bukankah Islam mengajari kita bertanggung jawab? Bukankah Islam mengajari kita semua akhlak-akhlak yang kita kenal sebagai akhlak yang disenangi itu? Bukankah Islamlah malaikat, Islamlah bulan, Islamlah bintang, Islamlah matahari, Islamlah jantung kita? Bukankah mata bapak-bapak juga Islam?
Ada yang dari tadi melihat saya tanpa kedip mata? Ada yang terus melotot saja tanpa kedip mata? Tidak. Karena mata itu terus berkedip, suka tidak suka, mau tidak mau, senang tidak senang Bapak, sukarela atau terpaksa, mata Bapak tetap berkedip, hidung Bapak tetap menghirup dan menghembuskan nafas. Kenapa? Karena demikianlah Islam itu. Suka tidak suka, mau tidak mau, senang tidak senang, dia akan berlaku sunnatullah yang itu akan membuat kita bisa nyaman dan enak. Subhanallah. Jadilah muslim yang benar. Itu yang hilang dari kita, Pak Ustaz, saya dosanya banyak. Jadilah muslim yang benar. Tapi banyak kali dosa saya. Jadilah muslim yang benar. Bagaimana cara saya orang berdosa untuk menjadi muslim yang benar? Bertobatlah kepada Allah. Tahukah Bapak bahwa setelah bertobat maka kelas kita naik menjadi kelas orang yang dicintai Allah? Bukan sekedar diterima tobat kita, tapi Allah mencintai kita. Saya bersaksi demi Allah. Saya bilang saya bersaksi demi Allah. Saya melihat wajah Bapak-bapak ini bukan wajah orang-orang yang bersalah. Ini wajah orang-orang yang bertaubat. Ini wajah yang mengeluarkan aura. Aura apa? Aura keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, aura inilah yang harus ditularkan ke banyak orang. Aura inilah yang kita harus umumkan kepada dunia. Masa lalu tidak menjeratku, tapi mendorongku untuk lebih baik dalam kehidupan. Ini yang orang takut. Kalau cuma sekedar jadi ustaz bisa dibeli, Pak. Ustaz bisa ceramah tegas, belum dapat itu. Nanti kalau sudah dapat, lembeknya dia. Berapa banyak orang mengukur-ukur orang baik itu dengan itu. Bahkan mereka mencoba-coba kita. Coba tes sama dia 10 juta, terima enggak? Enggak terima. Oh, belum kelas dia 10 juta. Coba tes sama dia 50 juta, terima enggak? Belum terima. Oh, kalau gitu belum kelas dia. Coba tes sama dia 100 juta, oh dia belum terima. Coba tes sama dia 1M, belum terima. Oke, kita tes sama perempuan. Setan itu nggak pernah tenang nengok Bapak jadi orang baik. Karena setan itu sudah janji sama Allah, dia cuma nggak bisa ganggu orang yang ikhlas. Kalau cuma ustadz bisa dia rusak. Kalau cuma ulama dia bisa rusak. Kalau cuma kiai dia bisa rusak. Ada orang tobat dia bisa rusak lagi. Setan cuma tidak bisa ganggu orang ikhlas. Nggak bisa pakai duit, pakai perempuan. Tidak bisa pakai perempuan, pakai jabatan. Tidak mau pakai jabatan, pakai ancaman. Tidak bisa pakai ancaman, bunuh. Bukankah itu yang terjadi pada Nabi? Mereka menawarkan kekayaan kepada Nabi, Nabi tidak mau. Mereka tawarkan perempuan kepada Nabi, Nabi tidak mau. Mereka tawarkan jabatan kepada Nabi, Nabi tidak mau. Nabi malah bilang, jika mereka meletakkan bulan di tangan kananku, matahari di tangan kiriku, maka aku tidak akan pernah berhenti dalam berdakwah ini, wahai paman, sampai Allah yang menghentikan aku. Tidak akan pernah. Sikap ini yang setan gak bisa masuk, tapi tetap nyoba. Jangan Bapak pikir setan itu terus ada masa istirahatnya. Udahlah Pak ya, dia udah tobat, capek aku. Tidak. Lihat, ada orang yang dirusak setan setelah puluhan tahun menghabiskan waktunya di pesantren. Pekerjaannya membaca, mengajar, membaca, mengajar, membaca, mengajar. Sampai satu hari dia mati sebagai seorang kafir. Ingat siapa itu? Bal'am atau juga Barsis. Nggak pernah ketengok perempuan, begitu ketengok kelelep, matinya langsung kafir. Kenapa? Setan masuk dengan cara lain. Begitu dia mau dihukum mati, setan datang. Bagaimana menurutmu? Maukah kau bantu supaya nanti kalau kau selamat kau bisa jadi kiai lagi, ngajar di pesantren lagi? Tapi kau yakinkan dirimu bahwa aku bisa bantu kau. Maka dia pun kena caranya seperti itu. Dia bilang, oke lah, saya siap. Apa kata setan? Aku tidak berani bantu, tapi kau sudah percaya aku bisa membantumu, bukan Allah yang membantumu. Aku sudah cukup mendengarkan pernyataanmu, dan ketahuilah bahwa aku adalah iblis yang menggodamu selama ini. Selesai. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan pernah lagi punya sakatan masa lalu yang kemudian bisa membuat kita negatif. Tidak. Enjoy your life. Nikmati hidupmu. Tidak ada bahagian dari sejarah hidup kita yang kemudian hanya berhenti menjadi orang yang seperti. Tidak. Bahkan berapa banyak orang yang berada di puncak kekuasaan, dia terjungkal jatuh dan tidak pernah disebut-sebut lagi namanya. Kita masih akan terus disebut, dan insya Allah Islam akan bangkit. Dan sekarang bukan akan, proses kebangkitan Islam tengah terjadi. Saya mau ceritakan apa cirinya.
Pertama, Islam ini pernah dipaksa untuk dibunuh di dalam freezer yang namanya komunisme. Lebih dari 70 tahun. Tiap hari mereka berikan suntik racun yang mematikan Islam. Setiap hari mereka kunjungi freezer itu. Mereka suntik, mereka suntik, mereka suntik, sampai mereka merubah masjid jadi kandang kuda, masjid jadi gudang, masjid jadi pabrik, atau meratakan masjid karena tidak ada lagi orang ke masjid di negeri itu. Berapa lama? Lebih 70 tahun. Artinya sudah sangat layak Islam sirna di negeri itu. Karena kalau mau dibilang sudah 2 generasi Islam dibinasakan di negeri itu. Tapi ketika Mikhail Gorbachev mengeluarkan ide reformasi, perestroika dan glasnost, apa yang terjadi? Negeri yang bernama Uni Soviet ini runtuh, habis, pecah berantakan. Dari balik neruntuhan itu, Pak, ternyata Islam masih hidup. Dan sekarang beberapa negeri pecahan itu menunjukkan jati dirinya sebagai negeri muslim. Ini indikasi bangkitnya Islam pertama. Yang kedua, Islam pernah mau dibunuh oleh sekulerisme di Turki. Berbagai cara Mustafa Kemal melakukan upaya membunuh Islam di sana. Tapi sekulerisme di Turki ambruk. Islam bangkit di Turki. Indonesia, ingat, ketika awal Orde Baru, pemerintah berupaya menjauhkan Islam dari kita. Anak-anak sekolah tidak boleh memakai atribut-atribut yang berwarnakan Islam. Pemerintahan tidak boleh ada musola, tidak boleh ada kegiatan pengajian. Bahkan sekolah-sekolah agama dibinasakan pelan-pelan. Madrasah-madrasah yang dulu menjadi tujuan pendidikan anak-anak kita, sekarang orang tuanya sudah tidak punya pikiran memasukkan anak ke madrasah. Yang penting anakku sekolah, bagaimana tamat nanti dia bisa kerja. Tidak ada lagi pikiran, aku bangga jika anakku hafal Quran, aku bangga jika anakku akan menjadi seorang yang mengerti Islam. Nggak ada lagi. Terima menantu yang ditanya apa kerjamu. Tapi apa yang terjadi sekarang? Atribut Islam makin semarak di masyarakat. Masjid-masjid di perkantoran bahkan di plaza semakin semarak. Sekolah-sekolah yang bernama tahfizul Quran, TK-TK Islam. Ini Ustaz Rais ini, beliau sebelum menjadi warga di sini, bahkan sampai sekarang masih ada rumah tahfiz yang dia dirikan. Artinya merebak di mana-mana. Arti apa itu? Islam tidak bisa dibunuh. Walaupun mereka mengancam Islam di Aleppo, jangan lupa, walaupun mereka menghancurkan Islam di Mosul, walaupun mereka memenjarakan orang Islam di Gaza. Saya mau tanya, berapa tahun mereka blokade, jangankan makanan, susu bayi pun tidak bisa masuk Gaza. Apa yang terjadi di Gaza? Militansi umat Islam tidak hilang. Bahkan mereka mampu membentuk satu pasukan yang bernama Izzuddin Al-Qassam, dan itu diakui dunia sekarang sebagai pasukan paling militan, paling solid, paling loyal di muka bumi. Bagaimana tidak? Mereka mampu bertahan dalam terowongan berpuluh-puluh hari hanya untuk menghancurkan Israel. Subhanallah. Indonesia, Pak, tapi saya yakin doa Bapak semua ada bersama kita. 212 kemarin saya menganggap itu gong yang membuat Islam bangkit di negeri itu. Kenapa? Belum pernah ulama turun tanpa kepentingan politik. Tidak pakai bahasa ormas, tidak pakai bahasa orpol. Mereka turun ke lapangan memimpin umat. Subhanallah. Berapa yang dibawa mereka? Pertama cuma ratusan ribu, yang kedua sudah naik jadi 2,3 juta. Sementara yang ketiga kemarin 212 itu jumlahnya melonjak jadi 7 juta lebih. Saya di sini. Saya sampai sekarang belum yakin itu manusia semua itu. Saya yakin ada malaikatnya di situ. Karena sampai jam 9 belum ramai kali suasana. Masih bisa panser lewat apa di depan saya di dekat Patung Kuda Jakarta. Tapi jam 10 sejauh mata memandang sudah penuh manusia di mana-mana. Saya menyaksikan demi Allah, orang yang disorong pakai kereta sorong ikut dalam aksi itu. Untuk apa orang sakit pergi ke situ, Pak?
Tapi saya menganggap itulah cara Allah untuk ngasih tahu sama kita semua. Ini kepentingan agama Allah. Maka orang sakit pun harus bergerak. Itu bukan gerakan anak muda. Itu gerakan orang-orang Islam. Tua, muda, laki-laki, perempuan, cantik, jelek, berbagai warna kulit, berbagai bahasa, kumpul dengan satu ikatan akidah tauhid. Tidak ada yang dibesarkan kecuali nama Allah. Pagi hari sudah hujan. Orang kalau buat konser musik cuma 50.000 orang saja sudah butuh apa itu namanya, water cannon, Pak, untuk nyiramkan air. Kenapa? Karena bisa bahaya kalau kepanasan, habis oksigen bisa tumbang orang. Ini 7,5 juta kumpul. Mau berapa water cannon? Tapi nggak perlu water cannon, karena Allah sudah siapkan semuanya. Dari pagi hujan sudah rintik-rintik turun. Apakah itu menghentikan gerak orang datang ke arena? Tidak, semua berdatangan terus. Dari pagi orang berselawat, berzikir kepada Allah, tausiah-tausiah yang mengingatkan kita untuk takut sama Allah. Ya, terus menerus hujan turun berhenti, hujan turun berhenti. Saya menyaksikan sendiri bagaimana awan-awan hitam itu berkelompok datang ke arena. Subhanallah, itu saya saksikan. Kalau itu saya menitis air mata itu. Kalau hujan mau turun kan biasa bergerak awan itu kan, Pak. Tapi dari satu arah. Ini tidak, dari sana datang itu. Seperti arak-arakan yang memang disuruh datang, dan hujan turun rintik. Begitu jelang masuk waktu Jumat, hujan tumpah dari langit. Tidak ada petirnya. Biasanya kalau hujan sederas itu pasti ada petir. Ini tidak ada. Tidak ada geluduknya. Turun. Kenapa? Jawabannya sederhana. Karena sebab kami butuh wudu. Bagaimana cara ambil wudu? Mau buang air saja antrinya puluhan orang. Mau sampai kapan? Bisa jadi sampai Jumat selesai, tidak bisa itu dilaksanakan. Tapi Allah pemilik acara itu bilang, dah duduk aja di tempatmu ya. Air wudu saya antar langsung ke sini. Subhanallah. Maka saya bilang 411 itu keras, semangatnya keras. Sementara 212 itu sentuhannya lembut, tapi hati tidak berhenti sampai sekarang bergelora. 12 kemarin dilaksanakanlah sholat subuh dengan muatan untuk menggelorakan kembali semangat umat Islam. Alhamdulillah saya dapat rezeki ikut memimpin sholat di Belawan. Walaupun di Medan dipusatkan di Masjid Agung. Masjid Agung, subhanallah, jam 4 datang. Jemaah bilang, saya jam 4 Ustadz tidak bisa lagi mengakses halaman Masjid Agung. Tahu? Ternyata yang berminat sekali untuk bangkitnya Islam di negeri ini itu dari kalangan menengah ke atas. Karena rata-rata yang datang itu pakai mobil. Jadi fenomena Indonesia luar biasa. Yang datang ke Jakarta, supaya Bapak tahu, itu yang dari jalan kaki sampai naik Ferrari ikut aksi. Dari orang biasa sampai tokoh-tokoh cendekia, artis-artis ikut aksi. Ulama-ulama turun dalam aksi itu. Maka saya bilang jangan takut, kita sedang berubah baik di negeri ini. Nanti baca surat Al-Maidah ayat 54, bahwa sebenarnya Allah tengah merubah negeri ini dengan munculnya generasi baru yang kriteria pertamanya adalah yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah cinta sama mereka, Allah cinta sama mereka. 2 tahun yang lalu pun saya belum punya pandangan yang sama. Saya tidak suka dengan ceramah-ceramah Habib Rizik yang menurut saya keras, kasar. Saya tidak setuju dengan Front Pembela Islam yang saya anggap belum mengalami perubahan dengan aksi-aksi yang selalu tindak merasa dia adalah polisi di Republik ini. Tapi 411 saya jatuh cinta sama Habib Rizik. 212 saya meyakini dalam hati saya Allah cinta sama dia. Kenapa saya bilang begitu? Ternyata dari sejak dia berjuang sampai kemarin dia konsisten di jalurnya. Dia tidak la yakhafuna laumata laim. Dia tidak peduli dengan semua celaan orang yang mencela. Akhirnya Allah mengumumkan cintanya kepada malaikat. Hei malaikat-malaikat, aku cinta sama dia. Kalau sudah Allah mengumumkan cintanya sama malaikat, maka Allah benamkan rasa cinta itu ke hati kita. Sehingga akhirnya
Nyaris tidak ada orang di Republik ini selama itu orang beriman yang tidak mengatakan dia sedang cinta sama Habib Rizik. Saya nggak rezeki bapak-bapak. Insya Allah tanggal 28 beliau kemari. Bukan ke sini, tapi ke Medan. Insya Allah mudah-mudahan. Nanti gimana caranya bapak dapat infonya lah itu. Minimal dengar ceritanya. Ya. Nah, cuma masalahnya semua kita harus jadi bagian ini. Karena begitu kita Muslim, kita harus berislam seperti berislamnya Nabi Muhammad SAW. Kita harus berpikir, merasa, meyakini, bertindak. Mulai hari ini jadikan Rasulullah sebagai teladan dalam hidup bapak. Tapi umur ingat dulu ada Abu Ayyub Al-Ansari, umurnya sudah tua, tapi dia masih berangkat jihad. Sekarang pikirkanlah karya besar apa yang bisa kuberikan untuk agama Allah setelah ini. Apa yang bisa kuberikan sebagai seorang ayah yang saleh bagi anakku, suami yang saleh bagi istriku, dan semuanya. Hingga nanti ketika satu hari bapak bertemu dengan mereka, mereka akan semakin mencintai bapak bukan karena apa, tapi karena kesolehan yang bapak ambil dari sini, yang bapak gali dari sini, yang bapak bangun dari sini. Itulah tanda bahwa kita Muslim di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin lebih lama, tapi saya mohon maaf, waktunya tidak bisa lama. Ya, memang saya cukup konsisten jaga waktu ini. Karena nanti kalau lambat dari sini, saya lambat di tempat lain. Nah, insya Allah nanti ini kan bukan kali pertama saya di sini. Ada sudah kesekian kalinya saya kemarin. Tadi bicara sama Ustaz Rais, saya punya lembaga yang mungkin kalau bisa, cuma di sini kan tiap hari ada ceramah. Ya mungkin bisa diatur bagaimana caranya saya bisa memberi tausiah rutin di sini. Nah itu urusan bapak-bapak. Nanti saya mungkin bisa ada waktu yang bisa saya alokasikan kemarin. Saya kira ini Pak, semangatnya hidup enggak ini? Semangatnya hidup enggak? Mari kita sama-sama takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ij'al hadha jam'ana fi hadzal majlis jam'an marhumah wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, dari yang tadi ceramah atau kajian dari Muhammad SAW yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Dr. Haji Abdullah 40 menit 45 disampaikan beliau bermanfaat untuk kita untuk motivasi menatap masa depan kita yang lebih baik. Terima kasih kepada